Saya tutup dengan satu cerita anak kita yang di Madinah. Dulu di Sudan, satu angkatan dengan anak saya Zaid Abdillah yang sekarang di Yaman. Namanya Rega, orang Padang. Saya nggak tahu ada yang kenal apa tidak. Bukan alumni DS tapi ya. Secara ekonomi dia fakir, tapi saya pikir dia kok sudah ngerti psikologi money ya. Jadi setelah pindah di Madinah ya, kemudian dia jadi gaet, tour leader, mutawif, duitnya kan banyak. Cuman yang hebat, dia punya SOP yang ketat. Di tangan tidak boleh lebih ada cash 300.000. Begitu lebih dari 300.000, masukin ke rekening. Di rekening lebih dari 5 juta itu harus dikeluarkan. Dikirim ke ibunya di rumah. Minta supaya ditukar emas. Ini menurut saya SOP dan proteksi yang sangat efektif. Kalau di tangan antum cuma 300.000, terus ada temen datang nawarin barang 2 juta, jadi beli nggak kira-kira? Nggak jadi ya. Di rekening antum 5 juta plus nggak punya ATM sama SMS banking. Hari Sabtu temen WA pengen pinjem duit 5 juta, jadi minjemin nggak? Paling tidak nggak tergoda ya. Ini bukan ngajari pelit ya, ini ngajari bagaimana logika berjalan karena kaidah dasarnya sebagian besar orang spending money itu pakai emosi, itu loh masalahnya ya. Nah, si Rega ini dengan pola 300.000 di tangan, rekening maksimal 5 juta, tapi baju itu aja. Kemudian maksudnya sederhana banget ya, jam tangan juga yang zaman dia pertama kali masih fukoro. Kemudian HP juga retak-retak masih dipakai. Di Madinah sama sekali nggak menunjukkan bahwa dia ini kayak anak muda lazimnya yang HP baru, ini baru dan sebagainya. Ya, tapi kemarin anak saya nanya, lalu dia bongkar rahasia, emasnya sudah senilai 600 juta dan dia belum menikah. Ini mau menikah, kira-kira kalau ngelamar putri jenengan diterima nggak? Saya berpikir bukan 600 jutanya ya, saya berpikir ini cerdas secara emosi keuangan. Anak saya bilang, kenapa saya nggak mikir kayak gini dari dulu ya, nggak pernah punya tabungan. Karena saya yakin anak muda punya duit 500 juta, gatel nggak ganti HP. Gatel nggak punya motor, gatel nggak punya laptop, tablet, dan perlengkapan-perlengkapan rich tadi gitu kan. Tapi dia memilih wealth tadi gitu loh. Ini yang menurut saya menarik sehingga dia, ya ini Anda masing-masing silahkan punya SOP. Gimana caranya supaya tidak emosional pada saat kita mengeluarkan uang. Ukurannya tadi, apakah ini mendatangkan ketenangan di masa depan atau justru sedang menabung kecemasan.